Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bertemu dengan Afi yang akan memandu 45 menit ke depan tentang misteri huru-hara akhir zaman yang tetap bersama Ustadz Dede ya, yang cukup berkarisma ini. Ya, insya Allah ya kita lanjutkan Pak Ustadz Dede. Kemarin ya pada tayangan yang kedua kita bicara tentang masalah Al-Mahdi ini. Kita fokus tentang Al-Mahdi aja dulu ya. Oke ya, jangan kemana-mana. Kita dengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dede. Ustadz Dede, ya, gimana kabarnya? alhamdulillah Masih sehat ya? Alhamdulillah, Masih sehat. Allah masih berikan kesehatan. Insya Allah, alhamdulillah, amin. Kemarin kita bahas tentang masalah asal usul dari Al-Mahdi, dari silsilahnya. Ya, itu kan ya? Bahwa dia adalah Ahlul Bait, Ahlul Bait yang langsung Nabi sebut. Nah, yang langsung Nabi sebutkan begitu ya. Oke. Nah, berarti Al-Mahdi ini bukan dari maksudnya orang keturunan Nabi, tapi bukan dari wilayah Arab. Bukan dari wilayah Arab ya, gitu kan. Nah, kira-kira wilayah mana itu Pak Dede? Ustadz nih ya. Wilayah mana ini? Jadi masih jadi pertanyaan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Ya, seperti biasa yang saya hormati Bapak Ustadz Abu dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita selalu ada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau ditanya mengenai tentang Al-Mahdi itu dari wilayah mana gitu Pak ya? Kemudian itu dari mana gitu? Karena memang ada ada banyak riwayat juga, cuman yang saya ketahui ya hanya ada 3 itu, 3 riwayat. Pertama menyebutkan Al-Mahdi itu munculnya dari min biladil Masrik, dari negara timur ya. Negara timur itu yang sudah ditafsir oleh Ibnu Katsir itu. Kemudian ada juga hadis yang menyebutkan min Khurasan itu, min kibali Khurasan itu. Khurasan, berarti Khurasan kan daerah timur. Iya, dari arah Khurasan. Maksudnya mungkin kesatu dengan tadi juga ke hadis yang tadi kan. Kemudian ada lagi yang menyebutkan Al-Mahdi itu mauliduhu bil Madinah gitu. Nah, lahirnya itu di Madinah gitu. Nah, makanya sebagian ustadz memakai dalil bahwasanya Al-Mahdi itu akan lahir di Madinah, berarti menunjukkan bahwa orang Madinah. Orang Madinah, betul. Tetapi kalau saya pribadi setelah mencari tahu gitu, ternyata hadis yang menyebutkan lahir di Madinah itu sebetulnya kan bukan hadis. Itu kan bukan hadis ya? Bukan. Ya bisa juga dikatakan hadis juga. Ya, gitu kan dari Sayyidina Ali tuh. Dari ungkapan Sayyidina Ali bahwasanya memang Al-Mahdi itu lahirnya di Madinah gitu. Kita luruskan lagi. Itu berarti bukan qola Rasulullah. Ya bukan. Tapi qola Ali. An Ali dari Sayyidina Ali lah. Dari Sayyidina Ali. Ali berkata gitu. Ali berkata. Dari Sayyidina Ali berkata. Gitu, ya. Tapi kan bisa jadi Sayyidina Ali itu kan dari Nabi juga gitu kan. Nabi juga begitu kan. Cuman yang jadi masalah bukan dari siapanya ini, tapi nanti ini kan apakah hadis ini kuat dipakai hujah apa tidak gitu kan. Betul. Nah, kalau dilihat dalam kitab Ibnu Duror, di sini kan sudah dimasukkan oleh pengarang ya. Bahwasanya an Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala berkata, Ali bin Abi Thalib nih berkata. Nah, Al-Mahdi mauliduhu bil Madinah. Al-Mahdi itu lahirnya itu akan di Madinah, di kota Madinah nih. Yang dimaksud Madinah itu kan kota Madinah, bukan kota. Karena ada alif lam, Al-Madinah.
Al-Madinah. Ya, kalau Al-Madinah itu yang dimaksud ya Madinah, kota Madinah. Kota Madinah. Kalau Madinah itu kan umum tuh, itu kota. Kota. Madinah Bandung ya kota Bandung. Oh, gitu kan? begitu. Karena ada alnya ini, alnya itu berarti khusus yang dimaksud adalah kota Madinah. Kota Madinah. Kalau Al-Madinah itu ya berarti kota Madinah. Yang berarti ini menunjukkan bahwa Al-Madinah itu lahirnya itu kan di Madinah, gitu kan? Kata Sayyidina Ali nih, min ahli baiti Nabi. Nah, Sayyidina Ali pun menyebut min ahli baiti Nabi kan? Wasmuhu ismun Nabi. Ya. Dan namanya itu nama Nabi. Wa muhajiruhu, dan hijrahnya itu tempat hijrahnya nanti Baitul Maqdis, Muqaddasnya itu Muqaddas itu ya. Yerusalem Palestina kan, sana kan. Nah, yang jadi pertanyaan, ini hadis itu kata pengarang ya apa namanya bisanadin doifin, Pak. Bisanadin doif wa fihi majhulun, karena di dalam perawinya itu tidak diketahui siapa yang meriwayatkan ini hadis itu. Tidak diketahui, majhul. Iya. Makanya hadis ini tidak kuat untuk dipakai hujah. Begitu. Tidak kuat untuk betul. Masih banyak apa namanya? Masih banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan Al-Madinah itu min biladil masrik. Dari Khurasan itu lebih kuat malah. Lebih kuat ketimbang dari Madinah. Dari Madinah. Sudah yang menyebutkannya ini istilahnya kalau di sini kan hanya satu ini aja. Jadi disebutkan di situ bisanadin doipin dengan sanad doib wa fihi majhul, karena memang di dalam perawinya itu tidak diketahui siapa yang meriwayatkan ini hadis. Siapa yang ngomongnya? Iya, yang meriwayatkan ini hadis siapa gitu. Makanya dalil ini lemah, tidak gitu. Bisa dipakai hujah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena majhul ini ya. Lebih dimenangkan hadis yang menyebutkan bahwasanya Al-Madinah itu min kibali Khurasan, yang lebih kuat dari Khurasan itu. Atau kalau menurut Ibnu Katsir min biladil masrik, dari negara timur. Dari negara timur. Itu yang lebih kuat. Yang lebih kuat itu. Oke. Ya. Nah, sedangkan gini, ada hadis yang menyebutkan kemunculan Al-Mahdi itu dari Madinah menuju kepada Mekah. Ya. Nah, itu gimana gitu hubungannya? Kalau muncul dan lahir kan beda, Pak. Beda. Ya. Kalau kemunculan itu dan lahir beda. Kalau muncul ya sekarang saya muncul di Purwakarta nih. Betul, berarti ada di Purwakarta ya. Tapi belum tentu jadi orang Purwakarta. Iya. Lahirnya di Madinah. Tapi kalau saya sudah lama tinggal di Purwakarta ya berarti saya min ahli Purwakarta nih. Iya, jadi ahli Purwakarta. Al-Madinah nanti tinggal lama di Madinah berarti min ahli Madinah nanti. Di ahli Madinah. Walaupun lahirnya bukan di Madinah. Bukan di Madinah. Ya, kan bisa seperti itu. Itu, Pak. Jadi kalau untuk kemunculan itu proses itu. Proses. Karena Al-Mahdi itu kan nggak langsung jadi Al-Mahdi, nggak bisa. Makanya kan Rasulullah menyebutkan ciri fisiknya, kemunculannya, apa namanya, min kibali Khurasan, kemudian ditandai dengan tanda-tanda sebelumnya itu akan seperti ini. Iya, betul. Tanda yang berdekatan itu seperti ini, seperti ini. Nah, setelah diketahui, Al-Mahdi itu muncul nih, viral. Di umur berapa? Di umur 40 tahun tadi. Di umur 40 tahun. Ya, seperti orang Israel kan munculnya. Seperti orang Israel. Nah, setelah munculnya, itu akan jadi ujian tuh. Akan jadi fitnah. Ini fitnah. Kenapa jadi fitnah? Karena idza kharaja hadzal imamul mahdi falaisa adu mubin ilal fuqaha. Ketika Al-Mahdi muncul itu jangankan kita nih. Kita lah ya orang awam lah gitu kan ya. Sekelas ulama pun itu akan menjadi musuhnya itu. Menjadi musuhnya juga akan. Ya. Saya pernah begini, Ustaz Dede. Saya ngomong ke ustadz-ustadz yang bicara tentang akhir zaman, gitu kan. Jangan-jangan nanti malah kita yang menolak Al-Mahdi muncul gitu ya. Ternyata betul juga itu ya. Iya. Karena memang seperti itulah. Jadi maksud kan ulama dunia kan. Ya kalau ulama akhirat kan beda lagi. Beda lagi gitu kan ya. Kalau ulama dunia kan dengan kemunculan Al-Mahdi itu kan mereka takut kedudukan mereka akan hilang, ya pastilah. Jangankan kedudukan, fatwa mereka pun akan tidak berlaku. Akan tidak berlaku aja. Tidak berlaku lagi. Karena kemunculan Al-Mahdi akan membatalkan pendapat madhab yang berdasarkan hasil ijtihad tadi. Sekarang kan kita masih berbantah-bantah nih. Ya, berbantah-bantahan malah gitu. Saya ikut madhab Syafi'i karena saya kan memang guru saya dari Syafi'i itu kan. Makanya saya masih memakai kaulnya Ashab Syafi'i juga. Iya. Nah, makanya ketika Al-Mahdi muncul berarti wah, ini tidak sesuai dengan madhab saya nih. Nah, iya, betul, pasti ditolak lah. Pasti ditolak. Gitu. Karena tidak cocok dengan golongan saya ini. Tidak sesuai dengan madhab mereka. Nah, itu ya. Itu, Pak. Nah, itu hadis yang berbicara bahwa Al-Mahdi itu akan muncul ya, keluar dari Madinah itu bagaimana korelasinya dengan nanti pembayatan di
di Mekah begitu, di Ka'bah itu. Berarti kan itu muncul ya, bukan lahir. Bukan lahir, Kalau hadis tadi yang menyebutkan lahir kan, itu kan sudah jelas apa namanya, majhul itu. Majhul itu. Tidak dikenal ya, perawinya. Kalau untuk kemunculan Al-Mahdi, apa namanya, munculnya Al-Mahdi itu memang nanti ketika muncul di Khurasan, itu kan min kibali Khurasan tuh. Kemunculan ya wallahu alam ya, bisa jadi kemunculan pertama kan di Khurasan gitu. Kemudian kan Al-Mahdi itu kan akan muncul juga nanti di Madinah. Di Madinah. Ya, akan muncul juga nanti di Madinah. Ketika seorang raja meninggal kan, di situ akan ada apa namanya, perebutan kekuasaan. Nah, akan ada perselisihan yang luar biasa. Kemudian di situ Al-Mahdi itu akan lari di Madinah ke Mekah. Hariban itu lari, artinya berjalan apa namanya, berjalan cepat lah gitu. Sepertinya ya lari aja, lari menghindar gitu. Di Madinah ke Mekah kan. Berarti kan muncul di Madinah tuh. Iya. Itu bukan lahir, itu kemunculan Al-Mahdi ketika akan dibaiat pertama. Oh, ketika akan dibaiat pertama. Iya, karena pembaiatan itu ada dua, Pak. Pembaiatan itu ada 2 kali. Pembaiatan Al-Mahdi itu. Jangan dikira Al-Mahdi itu dibaiatnya 1 kali, tidak. Tidak, 2 kali. 2 kali pembaiatan Al-Mahdi itu. Terjadi akan 2 kali. Karena itu hadisnya di dalam 1 hadis malah. Pembaiatan Al-Mahdi terjadi 2 kali, itu di 1 hadis. Ini saya bacakan nih Pak nih, ya hadisnya. Ini diambil dari kitab Al-Hawi nih ya, karangan Imam Suyuti. Sebenarnya banyak di kitab-kitab yang menceritakan tentang Al-Mahdi, ada ini hadis ini. Ada. Berarti kan ini kuat ini hadisnya. Iya, betul. Banyak diriwayatkan ini. Iya. Ya kalau banyak diriwayatkan, walaupun doi bisa jadi hasan kan gitu ya. Iya. Kalau sudah banyak diriwayatkan kan, apalagi ini dikatakan sohe lah gitu. Dikatakan sohe lah oleh sebagian ulama kan sohe ini. Ya. Di sini katakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Yakunu ikhtilafun. Akan ada perselisihan ya, perselisihan inda mauti khalifah. Terjadi ketika terjadi matinya seorang khalifah. Nah, khalifah di sini pun itu kan tidak memakai alif lam nih. Tidak memakai alif lam, yang mungkin yang dimaksud bukan khalifah yang 12 itu kan? Bukan, karena kalau yang 12 itu kan al-khalifah itu kan. Ya bisa jadi khalifah ini kan suatu negara yang memang hukumnya itu memakai Quran kan? Betul. Ya di Arab ya memang memakai Quran kan? Ya, makanya rajanya itu disebut khalifah. Bukan al-khalifah. Maksudnya bukan khalifah yang 12 yang disabdakan Nabi, bukan. Karena yang disabdakan Nabi itu kulluhum min Quraisy, Pak. Semuanya dari Quraisy. Nah, sedangkan yang sekarang kan bukan dari Quraisy. Iya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan ini katanya baru 10 nih. Yang ke-11 Imam Mahdi, yang ke-12 katanya Nabi Isa. Nah, saya kurang setuju pendapat itu. Ya, salah dong. Kan Nabi Isa bukan min Quraisy. Bukan dari Quraisy. Iya. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang Imam Syiah yang 12 itu, sebenarnya lebih tepat itu. Karena mereka duriah Nabi min Quraisy semuanya. Yang luar biasa. Tapi sayangnya orang Indonesia ini ketika kita membahas duriah Nabi yang itu dianggapnya Syiah. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Pendek pemahaman mereka. Padahal kita harus memuliakan duriah Nabi kan? Itu asli loh duriah Nabi. Iya, betul. Jangan orang yang aku duriah Nabi baru dimuliakan. Ya, sementara kita membahas duriah Nabi yang asli, malah dianggap Syiah. Syiah, betul. Nah, di sini dikatakan akan ada perselisihan ketika meninggalnya seorang khalifah, seorang khalifatan. Payah rujuk, maka di situ akan muncul, akan keluar siapa rojulun seorang lelaki min ahlil Madinah. Dari ahli Madinah. Nah, yang disebut ahlul Madinah itu bukan berarti orang Madinah asli, enggak bisa seperti itu juga. Enggak bisa begitu. Enggak bisa. Jadi gini, ibu bapaknya orang Madinah, kakek neneknya orang Madinah, tetapi dia lahir di Surabaya, ya berarti dia min ahlil Madinah, gitu kan? Gitu. Atau misalnya kita nih, atau Pak Ustadz Abu lah, orang mana sekarang nih? Purwakarta. Orang Indonesia. Pindah ke Madinah. Udah lama. Punya KTP. Ya Pak Abu ini min ahlil Madinah. Penduduk Madinah. Iya, betul. Kan udah pindah. Iya, jadi penduduk Madinah. Ya seperti itu. Tapi meskipun lahirnya di Indonesia begitu ya. Karena sudah jadi penduduk Madinah kan. Nah, mungkin Al-Mahdi akan lama juga di Madinah nantinya. Walaupun pertama kali munculnya kata Ibnu Katsir kan min biladil masrik. Di negara timur, yaitu Khurasan itu kan. Muncul pertama. Tetapi di hadis ini
dikatakan akan keluar min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah ya. Barangkali nantinya Al-Mahdi itu akan lama tinggal di Madinah sebelum terjadi pembayatan pertama gitu, Pak. Iya. Nah, itu, Pak. Ini dilanjut nih. Ya. Sedikit lagi lah, sedikit. Kemudian lari Fayahruju akan keluar siapa rajulun, seorang lelaki min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah, hariban yang lari ila Makkah, ke kota Mekah, gitu kan? Ke kota Mekah. Fayatihin nasun, maka kemudian mendatangi Al-Mahdi itu siapa nasun, sekelompok manusia min ahli Makkah, dari penduduk Mekah, maksudnya yang ada di Mekah ya. Nah, Fayahrujuna, maka mereka mengeluarkan Al-Mahdi, tetapi wahwa karihun, Al-Mahdi itu tidak mau, gitu kan? Tidak mau dikeluarkan oleh penduduk Mekah. Fayubayyunahu baina rukni wal maqam, kemudian Al-Mahdi itu dibayat paksa. Di antara di dekat Ka'bah itulah, dibayat paksa oleh penduduk Mekah di dekat Ka'bah. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Mahdi sebenarnya sebelum menjadi imam sudah terkenal dulu. Nah, karena kan orang-orang sudah tahu siapa Al-Mahdi. Ya, terkenalnya melalui apa itu? Ya jelaslah, petunjuk. Enggak, terkenalnya petunjuk apa? Ya. Kalau sekarang kan kita bisa memahami melalui lewat media sosial. Media sosial. Sekarang aja Ustadz Dede bisa terkenal di Arab Saudi. Bisa. Dengan adanya media sosial. Ya. Nah, artinya apa? Keterkenalan itu bisa masuk akal gitu. Bisa, karena zaman medsos kan sekarang. Ya, betul. Karena gini, Pak. Kalau dilihat kita balik ternyata medsos, era internet itu adalah salah satu tanda kemunculan Al-Mahdi juga. Itu. Jadi kalau dulu aja begini kan, seperti Imam Ahmad bin Hambal datang ke suatu kota, tapi orang-orang tidak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Seandainya waktu itu ada internet, sudah tahu pasti. Tahu. Itu kan, ya begitu. Nah, jadi masuk logika lah. Kalau sekarang ketika Al-Mahdi di Madinah terus dikenal dan dibayat, ya karena eranya era media sosial kalau begitu ya. Karena gini Pak, sebenarnya ulama-ulama itu sudah meyakini bahwa sekarang zaman kemunculan Al-Mahdi kan. Ya, betul. Meyakini sebenarnya zaman kemunculan Al-Mahdi. Tetapi lanjut. Nah, sebenarnya ulama-ulama itu sudah mengakui lah, ya mungkin nggak semuanya meyakini bahwa sekarang zaman kemunculan Al-Mahdi. Berarti kan Al-Mahdi zamannya dimuncul medsosnya, di zaman medsos, di zaman era internet. Iya, betul. Zaman era internet. Nah, di sini dikatakan Al-Mahdi sebelum dibayat, orang-orang itu sudah tahu siapa itu Al-Mahdi. Iya. Ya berarti kan internet itu ya berfungsi untuk mengetahui siapa Al-Mahdi kan? Apa mungkin nanti akan ada orang yang mengaku saya ini Al-Mahdi, nggak lewat internet, bisa dia mendatangi rumah-rumah masing-masing perorangan misalnya, betul. Gitu kan? Nggak mungkin seperti itu Pak, nggak mungkin. Atau ulama yang menyebarkan, enggak juga, ya. Ulama sekarang malah saling fitnah, saling caci maki. Nah, bahkan ada yang memusuhi Al-Mahdi nanti. Ya makanya kemunculan Al-Mahdi itu membatalkan pendapat mereka nantinya. Begitu. Dan juga kenapa Allah memilih al-Fahinas? Kenapa Al-Mahdi akan didohirkan oleh bibir-bibir manusia umum? Tidak ala fahil ulama. Karena ulama itu berkelompok-kelompok. Gitu kan? Benar. Iya. Benar. Ya, betul. Kalau misalnya orang NU nih, ulama dari NU, ini Al-Mahdi ini, nanti orang Muhammadiyah gimana? Bahkan ada yang nggak percaya Al-Mahdi. Iya, gitu. Itu hadisnya doif semua. Ada yang begitu kelompoknya. Jadi masih berselisih. Nah, jadi masuk akal juga kalau misalnya munculnya teknologi internet dan adanya medsos segala macam media sosial itu menandakan bahwa era Al-Mahdi akan muncul di era internet. Karena kan tadi dia datang ke Mekah, tiba-tiba orang sudah mengenalnya. Iyalah. Kalau tidak mengenalnya siapa yang dibayat? Siapa yang dibayat ya?